Senang rasanya saya bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam program belajar Alkitab melalui buku Sekolah Sabat. Dan pada kesempatan saat ini saya sudah ada yang menemani. Siap. Bapak Abner. Jangan Bapak dong. Siapa? Om Abner ya. Oh enggak deh. Kak Abner ya. Iya, Gimana nih Kak Abner kabarnya? Pastinya selalu luar biasa. Iya ya, selalu biar ya. membakar semangat kan Iya. ya, selalu luar Iya, biasa. biar terbakar semangatnya ya, luar biasa. Gimana kuliah lancar? Lancar, semua lancar kok. Iya, semua lancar nih ya, kerjaan juga lancar nih ya. Lancar. Oke, puji nama Tuhan. Nah, di hari ini, hari Selasa, kita akan membahas pelajaran tentang diorganisasikan untuk melayani. Menarik nih ya. Kak Abner pernah nggak sih ikut organisasi gitu? Pernah. Sering? Dan sampai saat ini kalau PA itu termasuk organisasi. Oh iya, PA itu organisasi. Oh Iya. iya Kak Abner ini Jadi, adalah ketua PA. Iya. Iya, boleh. Iya, Ya. jadi kalau organisasi itu senang sih rasanya kalau ikut organisasi. Oh gitu ya. Jadi Ya, Kak Abner ini jadi tipe kayak orang yang suka hobi. Oh, hobi gitu ya. Ya, maksudnya senang sama orang lain, maksudnya kita berkumpul, maksudnya kita membicarakan sesuatu hal yang apa ya, bisa membuat kita berkembang lah. Oke. Menyenangkan. Oke ya. Jadi bisa diceritakan Kak Abner nih pengalaman organisasi apa sih yang biasa ya, pengalaman apa aja deh yang bisa disampaikan? Kalau pengalaman organisasi itu yang pastinya adalah bagaimana kita membuat sesuatu gitu kan, sesuatu yang berguna. Kalau PA ya bagaimana kita membuat suatu pelayanan. Kalau di sekolah kayak OSIS, bagaimana kita bisa mengordinasikan anak-anak, maksudnya siswa-siswa lain gitu kan. Kan anak juga organisasi kan, seneng kan. Iya sih. Iya sih, saya iya ikut organisasi, cuman akhir-akhir ini sudah enggak sih ya. Mungkin karena usia atau tidak. Karena usia ya. Enggak, nih berarti gini Kak. Organisasi itu kan, jadi kalau Kak Amta tadi sampaikan ada program yang dibuat. Betul. Dan sebagainya. Berarti sebenarnya organisasi itu ada tujuannya ya? Organisasi itu ya pasti ada tujuannya kan, setiap pembuat organisasi ada visi dan misi gitu kan. Iya betul. Antara visi dan misi yang artinya kalau kita kembali ke perikop ini itu ada strukturnya Kak. Kalau organisasi kan ada kayak ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, pengurus dan yang lain kan, seperti itu. Nah, yang dimaksud dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25 itu juga bagaimana tentang organisasi Kak. Oh iya. Cuman kita dari sisi yang lain, kan kita perlu sisi pandang yang lain, yaitu sisi pandang diri kita sendiri. Kita memandang diri kita sendiri, bagaimana mata bisa bekerja sama dengan tangan, bagaimana kalau kita mau mengambil sesuatu, kita melihat dengan mata, tapi kita bisa mengambil dengan tangan. Iya, Ya, melihat, itu kan melihat nggak mungkin ambilnya pakai mata iya, juga ya. itu kan bagaimana tangan bisa bekerja sama dengan kaki. Ya itulah Tuhan ciptakan kita tuh untuk bisa berorganisasi dari tubuh kita sendiri. Jadi saling berkaitan kan, saling membutuhkan. Jadi organisasi sendiri itu sebenarnya alkitabiah ya. Ketika kita alkitabiah banget gitu ya. Tergantung organisasi. Oke. Iya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa memang ada suatu sistem gitu yang dibuat gitu ya dalam sebuah organisasi gitu ya. Kalau di sini diorganisasikan untuk melayani, berarti ada sistem ketika kita melayani gitu ya. Jadi pasti kalau sebuah sistem tuh pasti ada fungsi ya Kak ya. Ada terus itu fungsi. Gimana tuh Masing-masing. cara sistem dan fungsinya itu berjalannya seperti apa sih? Jadi begini, kalau organisasi pastinya ada sebuah yang namanya organisasi itu organisasi. Nah, organisasi di dalamnya yaitu kayak tadi Kak. Misalnya tangan itu sebenarnya berdiri sendiri. Tangan itu berdiri sendiri, kaki berdiri sendiri, itu kan jadi kelompok-kelompok kecil. Cuman mereka nggak bisa berdiri sendiri, maksudnya nggak bisa berdiri sendiri itu nggak bisa kalau tanpa yang lain begitu. Iya. Jadi dalam artian dia sebenarnya sendiri, cuman dia nggak bisa kalau tanpa yang lain gitu. Oh ya, sebenarnya melakukan fungsinya itu sendiri. Melakukan gitu fungsinya itu berkaitan, cuman dia sebenarnya berdiri sendiri. Jadi individu sebenarnya kita kan beda. Ya sama ya dengan organisasi yang kita lakukan saat ini, dan terkhusus kalau di pembahasan ini tentu organisasi yang ada di gereja gitu ya. Tentu. Kita seorang individu gitu, tapi melakukan sistem yang sama, melakukan fungsi yang sama, yang saling berkaitan. Dan kita juga saling membutuhkan. Nah, jadi sebenarnya apa sih maksudnya dalam pelajaran ini? Kita kan harus sambungin maksudnya apa organisasi yang diorganisasikan untuk melayani itu artinya
Kayak misalnya ini sistem pencernaan, kita di tubuh kita sistem pencernaan, sistem pernafasan. Nah, itu diorganisasikan. Maksudnya diorganisasikan adalah dikaitkan. Oke, dikaitkan. Dikaitkan. Jadi istilahnya satu sama lain itu membutuhkan. Nah, Tuhan Yesus tuh kayak seperti itu. Memberikan pengajaran pada kita bahwa kita tuh sebenarnya harus kita membuat kelompok kecil. Dalam sebuah gereja itu kan besar. Ya. Berarti kita harus membuat suatu kelompok kecil yang artinya untuk menjangkau. Oke. Untuk menjangkau. Kelompok Jadi kecil untuk menjangkau. Nah, sebelum kita masuk ke sana sini, Kak. Karena sebelum kita masuk ke kelompok kecil itu nanti ke ngapain aja, ini kan diorganisasikan untuk melayani. Yang namanya organisasi itu kan pasti ada pimpinan. Iya. Lalu siapa Tentu. yang mengorganisasikan kita untuk melayani? Itu bagus ya pertanyaannya. Karena kalau kita nggak tahu pemimpin kita juga kita nggak mungkin lah organisasi berjalan dengan baik. Siapa yang buat kita? Tuhan. Ya itulah pemimpin kita. Karena kita tuh terdiri dari ciptaan-ciptaannya. Kelompok kecil itu ciptaan-ciptaannya, manusia dengan manusia yang lain. Jadi Tuhan sebagai pemimpin di situ. Oke, jadi sebenarnya Tuhan sendiri yang menghendaki kita untuk membuat kelompok-kelompok kecil itu. Iya, seperti yang dituliskan Ellen G. White. Nah, itu kan, jika ada sejumlah besar anggota gereja, biarlah anggota-anggota tersebut dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk apa? Untuk bekerja, tidak hanya untuk anggota gereja, tetapi untuk orang yang tidak percaya. Kembali lagi, Tuhan tuh ingin kita tuh menjadi istilahnya garam dan terang dunia. Garam artinya kita memberi pengaruh, dan terang artinya kita masuk ke dalam kegelapan. Ya, sama kayak pelajaran menembus yang kegelapan. lalu itu ya. Iya, kayak pelajaran beberapa minggu yang lalu, bahwa bagaimana kita tuh bisa menjadi garam, artinya menjadi sebuah pengaruh yang baik di lingkungan sekitar kita, di kelompok kecil kita. Dan artinya di kelompok kecil kita harus menjadi terang, artinya menembus kegelapan. Kegelapan tuh bukan artinya yang jelek, cuman orang yang belum percaya. Oke, menarik nih. Berarti sebenarnya kelompok-kelompok kecil yang dibuat oleh, ini kita ngomong gereja ya. Ya, kelompok-kelompok kecil yang dibuat oleh gereja itu sebenarnya bukan untuk hanya menjangkau orang-orang, katakanlah begini. Bukan. Kita kayak mungkin sudah tahu ya maksud saya ya. Contoh kelompok kecil kita, oh ya PA kelompok kecilnya ini nanti kita akan melawat ke rumahnya si A, si B yang memang kita kenal gitu. Iya, kenal. Jadi ya memang mereka, contoh nih saya sama Abner nih, oh Abner sakit saya menengok Abner, bukan sekedar itu aja ya. Bukan jadi, sekedar itu. Jadi malah lebih lagi itu fungsinya. Kalau bisa kita tuh menjangkau orang yang kenal kita, cuman tidak kenal Tuhan. Kan itu sebenarnya gampang banget. Iya. Kita udah kenal. Tinggal aja bagaimana kita menjadi kelompok kecil itu tadi. Dan perlu kita ketahui bahwa kelompok kecil itu sebenarnya ditabiskan oleh Tuhan. Oke, kelompok artinya kecil itu istilahnya kalau kita resmi lah. Istilahnya ada apa ya? Ya kayak pernah bisa gereja gitu kan ya, diresmikan gitu ya. Diresmikan ya. Itu bisa memungkinkan setiap anggota gereja untuk tumbuh secara rohani, mengalami persekutuan yang hangat dan memanfaatkan karunia yang diberikan Allah mereka dalam pelayanan. Artinya kan di dalam kelompok kecil pasti kita tuh, yang namanya kelompok kecil 3 orang nggak mungkin kita diem-dieman. Misalnya 3 atau 4 orang ya misalnya, kita nggak mungkin diem-dieman kan. Kita pasti sharing, kita memberikan kesaksian. Nah, itu kan kita akan mengalami persekutuan yang hangat yang dimaksudkan di paragraf terakhir itu. Dan memanfaatkan karunia yang diberikan Allah dalam karunia Allah mereka dalam pelayanan. Artinya kita tuh sebenarnya punya karunia. Entah apapun itu. Oke, jadi menarik ya, diorganisasikan untuk melayani. Ternyata ada sistemnya, ada fungsinya, dan ternyata yang mengorganisir semuanya itu adalah Tuhan sendiri. Tadi dikatakan bahwa ternyata kelompok kecil itu ditahbiskan oleh Tuhan. Berarti ketika sesuatu itu ditahbiskan itu kan berarti penting ya. Sesuatu yang penting gitu ya. Nah, menarik sekali. Jadi pelajaran sepanjang hari Selasa ini yang sudah kita bahas, jadi mengenai bagaimana diorganisasikan untuk melayani. Terima kasih sebelumnya Kak Abner sudah bergabung bersama kami pada hari ini, dan kita sudah belajar banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diorganisasikan untuk melayani. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan umat-umat Tuhan siap atau tidak gitu ya? Siap atau tidak untuk mengikuti organisasi dari Tuhan ini yang notabene Tuhan